Yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai majelis doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah hari ini kita akan belajar tema shorof tentang bina, ya. Bina itu apa, Mbak? Nah itu yang akan kita pelajari. Bina itu adalah akar kata, ya, atau akar kata. Kata dasar. Ya, kata dasar itu berarti huruf-hurufnya itu masih asli. Ya, belum menerima tambahan. Karena dalam bahasa Arab itu kan sebuah kata itu ada huruf aslinya, ada huruf tambahannya. Ya, kalau huruf aslinya saja berarti itu kata dasarnya atau akar katanya. Nah, dalam bahasa Arab ini bina atau akar kata ada dua macam. Yang pertama adalah bina sahih. Yang kedua adalah bina mu'tal. Apa itu bina sahih? Nah, itu dia. Nah, bina sahih adalah yang hurufnya itu tidak mengandung huruf ilat. Iya, huruf ilat itu ada 3. Huruf ilat ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Tersusun dalam kata ayu. Kalau ada kata tidak ada salah satu dari ayu ini berarti kata tersebut adalah bina sahih. Kalau ada huruf ilat berarti binanya mu'tal. Nah, bina sahih ini dibagi menjadi 3. Yang pertama bina salim. Ya, bina salim itu yang tidak mengandung hamzah dan huruf yang kembar. Ya, bina salim itu kata yang tidak mengandung hamzah atau huruf yang kembar. Contohnya doroba. Apa? Contohnya kembar itu tasdid gitu. Ya, tasdid contohnya. Kemudian yang kedua, bina mahmus, yaitu kata yang mengandung hamzah. Kata yang mengandung hamzah. Contohnya akhadha. Ya, baik pada fa fiilnya, huruf pertama kan namanya fa fiil ya. Huruf kedua namanya ain fi'il. Huruf ketiga namanya lam
lam fi'il. Oh gitu ya. Jadi kalau tidak ada hamzah baik pada fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il berarti itu bina apa? Mahmuz. Ya, kalau ada hamzahnya mahmuz. Contohnya akhadha. Hamzahnya mana? Di depan. Ya, Di atas, Pak. pada fa fi'ilnya ini. Pada A. Kemudian yang ketiga adalah bina mudha'af. Bina mudha'af itu yang mengandung huruf yang kembar. Nun. Ya, huruf yang Ada huruf kembar, kembar ya. yang kembar dan berdekatan. Sehingga dia itu harus apa? Harus diidghamkan. Nah, sehingga contohnya zonna menjadi zonana Harus menjadi idgham. zonna. Nun. Nah, zonna ini termasuk bina apa? Do'af. Doaf. Ya, rodda juga sama. Rodda. Rodda ya ruddu. Nah, Ada huruf kembar namanya. ya, jelas? Donana, nunya ada dua ya. Asalnya donana. Cuma karena dia itu diidghamkan maka menjadi Zonna. zonna. Terus berikutnya adalah bina mudha'af, bina mu'tal. Mu'tal. Bina mu'tal adalah kata yang mengandung apa? Huruf ilat ya. Ada 4 huruf macam. ilat ya, Bu. Ada 4 macam ya. Yang pertama adalah bina misal. Bina misal itu apa? Oh, gitu. Yang huruf ilatnya ada di depan. Nah, huruf ilatnya ada di depan atau pada fa Ilat ada di fi'ilnya. depan. Ya. Yang huruf ilatnya pada fa fi'il. Contohnya adalah wa'ada, berjanji, yasaro, mudah. Nah, kemudian yang kedua bina ajwaf, yaitu kata yang huruf ilatnya Ain. pada ain fi'il, huruf tengah. Fa'ala, ain Huruf fi'il. Contohnya ilat di tengah ya, Pak? kola. Oh, Ya. Kola, huruf ilatnya alif ini. Zada. Oh, alif Kola. ilatnya alif. Jadi artinya berkata zada menambahkan. Kemudian bina nakis yaitu kata yang huruf ilatnya di akhir. Ya, pada lam fiilnya. Contohnya da'a, ya, hada, gitu. Kemudian terakhir bina lafif. Bina lafif itu yang mengandung 2 huruf ilat dalam satu kata. Contohnya rawa, ada wawu dan ya. Waqo, waqoya, rawaya, gitu. Waqoya. Baik. Jadi bina mu'tal ada berapa macam? 4. Ada 4 apa saja? Misal, ajwaf, nafis, dan lafif. Ya. Man el. Kalau bina sahih ada berapa macam? 3. Salim, mahmuz, dan mudha'af. Jadi semuanya ada berapa macam? Ada 7. 2, 3, 4, 5, Ya. 6, 7. Bina jatuh ada 7. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Ustadz itu yang makrun, yang makrun rawaya. Katanya ada 2 huruf ilat, yang satunya mana selain ya? alif, Wawu. Waqoya. Oh iya, wawunya ya Pak. Jadi wayanya itu ya. Wawu ya. Nah, huruf ilatnya nggak perlu berdekatan ya Pak Ustadz? Iya, nggak harus. Bacanya waya Pak Ustadz. Iya, bacanya waqo gitu. Ya. Waqo, yaqi. Ada lagi? Oh iya. Udah jelas. Berikutnya. Ya. Kita akan konekkan, akan hubungkan antara bina dengan tasrif ya. Karena fungsinya kita mempelajari bina adalah agar kita
bisa mengetahui ya pentasrifannya. Karena nanti masing-masing bina dalam mentasrifkan, ketika ditasrifkan, ya, itu memiliki karakter masing-masing. Ya. Semakin binanya itu ada huruf ilatnya, maka semakin susah untuk ditasrif. Nah, sebelumnya tasrif ini ada dua macam. Yang pertama adalah tasrif lughawi. Yang kedua adalah tasrif istilahi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi itu perubahan kata karena berubahnya domir. Karena berubahnya kata gantinya. Nah, kata ganti yang kita pelajari, yang kita hafalkan itu kan 6 ya. Huwa, hum, anta, antum, ana, nah, nu. Nah, ini yang sering keluar ini. Huwa, hum, anta, antum, ana, nah, nahnu. Nah, karena domir ini yang berbeda-beda, nanti tasrifnya berbeda-beda. Nah, domir ini juga kita harus hafal, ada macam-macamnya. Di sini ada 5 macam ya. Huwa ke bawah, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu, ini namanya domir subjek terpisah. Ya, kita namakan domir subjek terpisah. Ya, bentar. Kemudian yang kedua ada domir kepemilikan. Domir kepemilikan ini kita buhu ya. Domirnya itu hu. Hum, ka, hum, ya, na. Ya. Yang sudah kita hafalkan. Kitabuhu, kitab dia, kitabuhum, kitab mereka. Kitab buka, kitab kamu, kitab bukum, kitab kalian, kitabi, kitab saya, kitab buna, kitab kami. Nah, ini namanya tasrif lughawi. Nah, kemudian juga domir yang ketiga, domir objek. Nah, kalau domir objek ini berada pada akhiran fiil. Ada fiil, kemudian setelahnya domir objek. Bentuknya apa? Sama seperti domir kepemilikan. Hu, hum, ka, kum, ni, na. Ya, kecuali pada ni. Ni itu asalnya ya, jadi ni. Dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Dorobaka, memukul kamu. Dorobakum, memukul kalian. Nah, ini. memukul Kemudian ada domir yang keempat. Ini namanya domir subjek lampau. Domir subjek lampau. Karena fungsinya sebagai subjek. Kalau sebelumnya kan fungsinya sebagai objek. Nah, domirnya itu doroba. Domirnya mana? Tidak nampak ya. Tersembunyi. Dorobu. Domirnya mana? Wawu alif. Dorobta. Mana domirnya? Ta. Dorobtum. Dorobtu. Dorobna. Nah. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobtum, kalian memukul. Oke. Terakhir domir subjek sedang. Ini sedang karena melekat pada kata kerja sedang. Nah, yang pertama adalah iya. Artinya iya. Ya, wawu, nun. Artinya mereka. Ta. Artinya kamu. Ta, wawu, nun. Artinya kalian. A. Saya. Hamzah, nun. Nah, kami. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul.
Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Nah, ini semuanya namanya tasrif apa? Tasrif lughawi. Tasrif yang perubahannya karena berubahnya domir. Baik. Sekarang ada tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi itu yang berubah karena berubah jenis katanya. Jenis katanya dari mulai fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr, fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi pasif, fi'il mudhari pasif. Oke. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong, ungsur tolonglah, la tangsur jangan tolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mangsurun yang ditolong, nusira yungsaru. Nah, ini namanya tasrif istilahi gitu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Istilahi. Baik. Tasrif istilahnya apa Ustadz tadi? Tasrif istilahi. Terdiri ya. Terdiri Tasrif dari istilahi. istilah. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tasrif lughawi ini ingin kita konekkan dengan jenis-jenis bina. Tadi bina ada berapa? 7. Ada 7 ya. Nah, coba kita tasrif bina-bina tersebut ya dengan tasrif lughawi. Yang pertama bina salim. Ya, bina salim coba ditasrif. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobtum, kalian memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Dorobtu, kami memukul. Dorobna, Kami memukul. ya. Ini kalau tasrif seperti ini normal-normal saja ya. Tidak ada yang aneh. Dari bentuk aslinya, doroba, cukup ditambah domir setelahnya. Apakah wawu alif atau ta atau tum atau tu atau na. Sekarang bina mahmus. Coba kita tasrif bina mahmus. Akhoda, dia mengambil. Akhodu, mereka mengambil. Akhota, akhotum, kalian mengambil. Akhotu, saya mengambil. Akhotna, kami mengambil. Berikutnya bina mudha'af. Bina mudha'af yang mengandung huruf double. Dhonna, Mudha'af itu artinya apa ya Pak? Mudha'af. yang Artinya mengandung huruf yang kembar. Oh, maksudnya itu aja ya artinya. Dhonna, dia mengira. Mengira ya Pak? Zona. Ya. Nyangka. Apa? Nyangka ya? Dhonu, mereka mengira. Dhonanta, kamu mengira. Dhonantum, kalian mengira. Dhonantu,
Saya Saya mengira. mengira. Zonanna. Kami mengira. Zonantu. Saya mengira. Zonanna. Kami mengira. Nah, perhatikan di sini. Jadi bukannya di tasdid ya Pak Ustadz. Jadi seperti yang kamu apa ini zonan artinya tadi apa Pak Ustadz? Iya, Jadi, jadi di sini donanta. nah, Ini jadi asalnya kan tasdid. Ketika disambah dengan ta, maka dia berpisah. Ya, asalnya di idgham jadi tidak. Jadi terpisah nunnya. Zonantum, zonantu, zonan. Nah, Nah ini jadi 3 ya Pak Ustadz karena iya, nah. 3 betul. Nah, yang berarti ini ditasdidkan yang kedua ya. Ya, jadi kita jadi tahu ya kalau mudhoaf ini ketika sambung dengan ta, tum, tu, na, maka nunnya dipisah. Oke, selanjutnya bina misal. Wajada dia mendapati. Wajadu mereka mendapati. Wajata kamu mendapati. Wajatum kalian mendapati. Wajatu saya mendapati. Wajadna kami mendapati. Nah, sini tidak ada yang aneh, biasa saja. Coba bina ajwaf. Qala dia berkata. Qalu mereka berkata. Kamu berkata. Kultum kalian berkata. Kultu saya berkata. Kulna kata. Nah di sini ada yang aneh enggak? Ajwa ya, ajwa. Nah nih ketika sambung dengan ta maka asalnya kola jadi kul. Alifnya hilang. Alifnya hilang lalu apa? Qafnya jadi dhammah. Qafnya jadi dhammah. Ini. Kemudian bina nakis. Da'a. Da'a dia berdoa. Da'au mereka berdoa. Da'auta kamu berdoa. Da'autum kalian berdoa. Da'autu saya berdoa. Da'auna kami berdoa. Oke, ada nggak yang aneh? Alifnya hilang. Alifnya hilang nih. Da'au, alifnya hilang. Ketika nyambung dengan wawu alif. Iya, kalau tak diganti tak terus diganti. Kalau ini da'a, alifnya memang asalnya wawu, da'awa ya. Asalnya da'awa. Da'awa. Terakhir, bina lafif. Rawa dia meriwayatkan. Rawau mereka meriwayatkan. Rawaita kamu meriwayatkan. Rawaitum kalian meriwayatkan. Rawaitu saya meriwayatkan. Rawaina Kami meriwayatkan. Rawaitu saya meriwayatkan. Rawaina. Nah, ada yang aneh enggak? Ya. wawunya Wawu alif ini. Alif ya-nya hilang. Oke. Nah, itulah tasrif dengan berbagai macam bina ya. Jadi ada yang normal, ada yang tidak normal. Tidak normal ini mah pusing ya kalau nggak hafal banget. harus hafal sendiri ya. Oh iya, Harus harus ya. letih.
Berikutnya Ibu Bapak, pada fiil apa namanya? Madi. Fiil amr dan fiil nahi ini juga punya tasrif lughawi. Ini pada fiil amr dan fiil nahi ini juga punya tasrif lughawi. Tapi tasrifnya itu anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ya. Kalau fiil madi dan fiil mudhari kan tasrifnya kan huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu ya. Ana, nahnu. Orang ketiga ya. Orang kedua, orang pertama. Kalau untuk perintah dan larangan khusus untuk orang kedua. Ya. Anta, antuma, antum. Ini untuk laki-laki. Anta 1, antuma 2, antum 3 ke atas. Anti, antuma, antunna ini untuk perempuan. Anti 1, antuma 2, antunna banyak. Oke. Nah, tasrifnya begini. Contohnya idrib. Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kalau fi'il nahi, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadrib. Nah ini tasrif pada fi'il nahi dan fi'il amr. Gitu. Oke, berikutnya sekarang kita lihat. Nah, ini adalah penggabungan antara tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Kalau ke samping ini saya bikin sendiri. Ini tasrif istilahi. Yang merah ini tasrif istilahi. Kalau yang ke bawah tasrif lughawi. Ya. Jadi dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari pasif itu bisa ditasrif. Tapi tasrif lughawi. Contoh yang pertama kan ya. Doroba. Ini. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul. Dorban pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duribayut rabu. Nah, satu-satu kita tasrif dari doroba pertama. Ya. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Berikutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini tasrif juga sama. Yadribu, yadriba, yadribuna. Tadribu, tadribuna. Adribu, nadribu. Ya. Fi'il amr juga bisa ditasrif. Idriba, idribu, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idrib. Nah, fi'il nahi juga sama. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadrib. Nah, isi masdar. Nah, isi masdar ini dijadikan tasniyah dan jama.
Dorban, dorbani, dorbaini, dorobatun. Ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya. Kalau doribun juga sama, dia bisa dirubah jadi tasniyah. Doribun, doribani, doribaini. Doribuna, doribina, doriba, doribatun. Doribatun ya. Nah, kalau ini bukan tasrif, tapi ini hanya perubahan apa? Perubahan akhir menjadi apa? Tasniyah dan jama'. Madrubun, madrubun, madrubani, madrubaini, madrubuna, madrubina, madrubatun. Nah, ini fi'il madi pasif. Ini juga bisa ditasrif, sama seperti fi'il madi aktif. Duriba, duribu, duribta, duribtum, duribtu, duribna. Duribna kami dipukul. Iya. Kami Duriba, dipukul. duribu. Duribata, duribtum, duribtu, duribna. Artinya apa ini? Duriba, duribu. Itu kan dia dipukul. Dia dipukul. Duribu. Mereka Dipukul. Nah, kalau yang sedang yudrobu, yudrobuna, tudrobu, tudrobuna, udrobu, nudrobu. Artinya apa? Dia sedang dipukul. Mereka sedang dipukul. Kamu Iya, sedang betul. dipukul. Kalian Oke, sedang dipukul. cukup tasrif hari ini. Ada pertanyaan? Pak Ustadz di yang apa namanya? Di yang ringkasan nahwu surab ini yang ginian ada nggak? Ya, insya Allah nanti kalau udah selesai tulisnya, nanti saya share itunya PDF-nya. Oh iya. Ini ibu baru ngeprint yang itu yang ringkasan nahwu surab. Baik, selanjutnya kita lanjut latihan terakhir sampai mana? Apa coba? Surutu man in surutu wudu'i. Wudu'i udah kan? Yang ini kan? Yang bukannya yang latihan kemarin tuh. Yang latihan sampai mana? Yang latihan sampai al-ma'i ya. Air yang 2 kurang. Yang baru dikirim sama Pak Ustadz tuh tadi ya. Iya, air sedikit. Nah, air ini banyak. ya, al-ma'u qalilun wa kasirun ya. Nah, ini latihannya nih. Ya, itu. Iya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Mujabatu apa tuh? Mujibatu. Ini harokatnya masih ada. Rusak dulu. Rusak dulu. Itu bina. Lilu ya tanajas. Kenapa? Bu'i. Oh, bu'i. Hanya butuh waktu lama. Gimana, Pak? Bina kepikiran bikin waktu lama. Bikin waktu lama? Iya, ngapalnya. Oh. Tapi penting. Iya. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini banyak ini. Kayaknya kau pun tidak kenal Bina duluan ya Pak. Kenapa? Maduna Bina duluan ya. Ini Nggak jelas. kasirun. Gimana? Nggak jelas suaranya, Pak. Gimana, Pak? Pak Marto? Andanya disorot doang ya Pak Bina itu ya. Iya. Bukan di nahunya ya, bukan di nahunya ya. Iya.
Kalau nahwu itu bahas kedudukan kata, tapi kalau sorof bahas tentang jenis atau bentuk-bentuk kata. Itu. Perbendaharaan. Faslun al-ma'un qalilun wa kasirun. Coba silakan dicari kata-kata yang belum tahu artinya. Yang belum tahu artinya, kan udah ngedengar soalnya jadi dari terjemahan Pak Ustadz, jadi udah tahu semua. Ya kan belum udah hafal semua? Belum, alhamdulillah. Ya. Oh, itu kali bukuin najasat. Bukuin. Mana Bu? Oh. Ada buku. Jatuh. Bukuin ya. Buku itu jatuh. Oh, jatuh. Jatuh. Kita catat. Itu duna kulataini. Berubah ya, berubah ya. Ya, Gimana? Duna kulataini itu berubah. Gimana, Bu? Duna kulataini. Dunal kulataini. Di bawah dua kula. Najasati masih. Nah, berarti di bawah artinya duna ya? Oh iya. Ini duna artinya di bawah. Buku. Yuk, silakan. Ini nih buat latihan. Berarti harus langsung ini. Silakan yang sudah siap. Pak Ustadz, lupa lagi buku apa tadi? Jatuh. Allah Akbar. ulah pokoknya gitu. Ya, silakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu madunal qullataini wal katsiru kullatani fa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Iya. Terus Ini pasal al-ma'u adapun air, qalilun sedikit, wa katsirun dan banyak. Adapun air adalah sedikit dan banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit, kulata ini adalah di bawah dua kulah. Wal katsiru adapun air yang banyak, kulatani adalah dua kulah, fa aktsaru atau lebih banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit, yatanajjasu menjadi najis, biwuqu'in najasati dengan jatuhnya najis, fihi di dalamnya. Wa in walaupun lam tidak yataghayyar tidak berubah. Lam yataghayyar tidak berubah. Wal ma'ul katsiru dan adapun air yang banyak, la yatanajjasu tidak menjadi najis illa kecuali idza apabila taghayyara berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. iya, mumtazah. Bagus. Yang lain?
Coba Ibu nyoba Ya, dulu. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah fasal al-ma'u. Adapun air qalilun yang sedikit wa kasirun dan air yang banyak al-qalilu. Adapun air yang sedikit yang tuna kurang dari al-kulata ini 2 kulah. Wal kasiru dan air yang banyak kulata ini yaitu 2 kulah. Pak saru maka lebih banyak. Al-qalilu air yang sedikit ya tanajasu menjadi najis diwukui dengan jatuhnya an-najasati najis fihi di dalamnya. Wa'in dan walaupun lam tidak yata goyar dan tidak berubah apa itu air. Wal ma'u dan air al-kasiru yang banyak lah tidak yata najasu menjadi najis ila kecuali tidak apabila tagoyaro berubah tokmuhu rasanya launuhu warnanya aurihuhu baunya. Ya, bagus. Baik, sekarang kita tentukan kedudukannya. Faslun sebagai apa? Khobar. Khobar. Mubtada'nya? Hadza. Ada. Terus al-ma'u sebagai apa? Mubtada. 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 Qalilun sebagai apa? Khobar. Khobar. Bagus. Qalilun. Nah, jadi tadi cara menerjemahnya al-ma'u adapun air, qalilun adalah sedikit. Wa kasirun, wa sebagai apa? Atof. Kasirun maktuf. Kasirun maktuf. Maktuf kemana? Qalilun. Ke qalilun. Nah, jadi maksudnya air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Banyak. Ada 2 macam yaitu qalil dan kasir. Al-qalilu sebagai Mubtada. mubtada. Kalau i'rabnya apa? Rofa. Tandanya Doma. Kenapa doma? Karena mubtada. Isim mufrad. Ma sebagai khobar. Ma sebagai khobar. Nah, kalau ma ini berupa isim mausul. Isim mausul termasuk isim apa? Syaraf. Isim mabni. Isim mabni. Nah, maka tidak ada tanda rofanya. Walaupun dia rofa. Duna artinya apa? Dorof. Di bawah, ya termasuk dorof. Duna itu dorof. Di bawah al-qullataini sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya apa? Ya nun. I'rabnya Jar. jar. Tanda jarnya apa? Ya. Ya dan nun. Ya nun atau ya. Kenapa ya nun? Isim tasniyah. Iya. Wal kasiru wa sebagai istinaf. Ya. Al kasiru sebagai mubtada i'rabnya rofa. Tanda rofanya doma karena mufrad. Karena isim mufrad. Kullatani sebagai khobar. Terus i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya alif nun. Kenapa? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Fa sebagai Fa'atof. Aksaru ma'tuf mana?
Kulatani. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya? Doma. Karena? Mengikuti. Ya, isim mufrad. Ini termasuk isim ghairu munsharif sebenarnya. Ya, kalau isim tafdil itu termasuk isim ghairu munsharif. Isim tafdil itu polanya af'alu. Nah, ini kan aksaru itu kan ikut pola af'alu, sama seperti ahmadu. Polanya af'alu, maka dia itu isim ghairu munsharif. Jadi tandanya doma tapi tanpa tanwin. Al-qalilu sebagai mubtada. I'rabnya rofa. Tanda rofanya doma karena isim mufrad. Ya tanajasu sebagai ya, sebagai apa kedudukannya? Khobar. Terus fi'il mudhari i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Doma. Isim mufrad. Fi'il. Ini kan fi'il. Fi'il ya, mudhari. I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Khobar. Karena tidak didahului huruf nasab atau huruf jazm. Ya. Bi. Jar wuqu'i. Majrur. Selain majrur sebagai mudhaf. Ya. Wuqu' dari kata apa? Waqa'a. Yaqa'u. Qa' la taqa' wuqu'an. Berarti jenis katanya apa? Sahih. Fi'il. Isi masdar. Waqa'a yaqa'u qa' la taqa' wuqu'an. Masdar. Kalau binanya bina apa? Waqa'a. Sahih. Ada huruf ilat. Ada wa. Mu'tal. Bina. Adwa. Ini misal Pak, misal ya. Huruf ilatnya di pertama berarti bina misal. An-najasati sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya asra karena masdar. isim mufrad. Fihi jar majrur. Wa in huruf syarat. Lam huruf jazm. Yataghayyar fi'il mudhari i'rabnya jazm. Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Ada huruf jazm. Diawali dengan huruf jazm. Iya. Ya, kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia fi'il mudhari shahihul akhir. Karena shahihul akhir. Fi'il mudhari yang mu'rab ada 3. Ada shahihul akhir, ada mu'talul akhir, ada af'alul khamsah. Ya, kalau yang shahihul akhir jazmnya tandanya pakai sukun. Kalau mu'talul akhir jazmnya pakai apa? Membuang ilat. Kalau yang af'alul khamsah jazmnya pakai buang nun. Hadfun nun. Wa sebagai istinaf. Al-ma'u mubtada. I'rabnya rofa. Tanda rofanya doma karena isim mufrad. Al-kasiru sebagai bukan. Naat. Naat. Karena ini sama-sama beral. Al-ma'u al-kasiru. Nah, dia kata sifat juga. Kalau naat i'rabnya apa? Mengikuti. Ya, rofa. Tanda rofa. Kenapa rofa?
Mengikuti. Karena mengikuti Mengikuti man'ut. man'ut. Tanda rofaknya apa? Domah. Domah karena Isim isim mufrad. La huruf Huruf nafi. nafi. Yatanajjasu Fi'il. fi'il Mudhari. mudhari i'rabnya rofa. rofa. Kenapa rofa? Rofanya. Isim fi'il mudhari. Karena Sahihul akhir. tidak didahului Huruf jazm. huruf nasab atau Nasab huruf dan huruf jazm. jazam. Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Kenapa doma? Kenapa tanda rofanya doma? Sahihul akhir. Karena fi'il mudhari sahihul Akhir. asalnya dari kata apa? Tanajjasa Jasa yatanajjasu. Polanya tafa'ala jasu. yatafa'alu. Illa Huruf istisna. huruf istisna idza. Jaza. Ya, syarat huruf Harfu syarat syartin. atau dorof boleh. Taghayyara Fi'il mudhari nasab. fi'il madhi. Mustasna. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Taghayyara yataghayyaru. Taghayyara yataghayyaru. Polanya tafa'ala Yatafa'alu. yatafa'alu. Kalau fi'il madhi hukumnya apa? Mabni. Mabni. Dia tidak berubah. Ta'mu sebagai Fa'il. fa'il. Bagus. Fa'ilnya siapa? Taghayyar. Fa'ilnya taghayyara. Taghayyara. Apa yang berubah? Taghayyara. Ta'muhu. Rasanya. Rasanya. Hu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Au Mudhaf ilaih. sebagai huruf ataf. Ilaih. Launu. Atau Ma'ruf. Hu. Mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Au. atau Ataf. Rihu. Ma'tuhu. Mudhafun ilaih. Jelas? Ada pertanyaan? Tapi yang kenapa di doma ya yang ada Yang mana? simbol akhir itu apa maksudnya? Fi'il mudhari kan ada 3. Coba di eling-eling lagi. Fi'il mudhari sahihul akhir, fi'il mudhari mu'talul akhir, fi'il mudhari af'alul khamsa. Kalau fi'il mudhari sahihul akhir ketika jazm pakai sukun. Kalau mu'talul akhir ketika jazm pakai membuang huruf lat. Kalau af'alul khamsah ketika jazm membuang huruf nun. Coba dilihat lagi Pak Marto. Baik. Iya. Memang yang namanya ini nahwu ya harus terus latihan terus. Jadi materi yang sudah dipelajari biar tidak lupa. Jadi lupa itu wajib. Ya, nanti lama-kelamaan kalau saya seperti latih terus seperti itu lama-kelamaan jadi hafal. Insyaallah. Insyaallah. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Ya, ada pertanyaan? Jelas artinya? Artinya mujibat. Sepertinya udah ini Ustadz. Udah ya? Udah. Oh, berarti lanjut. Ini sudah. Furudul ghusli. 70. Belum. Udah bacaan nih bil Enggak bisa ditinggalin tuh lagi. 70 Isnani Pendaftaran mau buku. Udah belum? Udah. Udah. 35. Enggak bisa tinggalin. Artinya sudah. Oh, coba sekarang ininya ya, i'rabnya ya. Ini belum i'rabnya? Ya. Belum ya. Faslun sebagai apa? Khobar. Ya. Artinya dulu. Mujibat. Mujibat itu artinya apa? Mewajibkan. Hal-hal yang mewajibkan. Satu aja, coba satu aja silakan. Pak Marto silakan.
Baik. Faslun pasal mujibat mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi sitatun adalah 6. Ilajul asafati, memasukkan asyafa fil farji, ke dalam farji, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal haidu, dan haid, wa nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan beranak, melahirkan, wal mautu, Beranak kayak kucing aja. melahirkan, Beranak kucing. Ya, selanjutnya. Halo bapak-bapak. Pernah melahirkan. Faslun sebagai khobar. Mujibatu sebagai mubtada. Selain mubtada, mudhof. Kalau mubtada i'rabnya Rofa. Tanda rofanya Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Ini ada alif ta ini. Oh, Kan jama ini. Jama muannas salim. Jama muannas salim. Mujibat ini asalnya dari kata apa? Wajabah. Nah, kalau wajabah artinya wajib. Wajabah yajibu. Kalau polanya ikut af'ala yuf'ilu ini. Mewajibkan. Aujaba yujibu aujib la tujib ijaban mujibun yang mewajibkan. Berarti isim apa? Isim fa'il. Yang mewajibkan mujibun. Yang mewajibkan berarti kan isim fa'il. Al-ghusli atau al-ghusli sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih, i'rabnya jar. Tanda jarnya kasrah. Kenapa kasrah? Mufrad ya. Isim mufrad. Al-ghusli ini dari kata apa? Tasrifnya. Nah, tasrifnya gimana? Ghasala yaghsilu ighsil la taghsil ghaslan ghasilun maghsulun usila yughsalu. Berarti jenis katanya apa? Isim apa? Masdar. Isim masdar. Bagus. Sittatun sebagai khobar. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Ilaju sebagai apa? Ilaju. Badal. Bagus. Badal dari sitatun. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Selain jadi badal jadi apa? Ilaju mudhof. Ilaju dari kata apa? Tasrifnya? Tasrif istilahinya. Alaja. Aulaja yuliju aulij la tulij ilajan masdar. mulajun ulija yulaju. Isim masdar. Al-hasyafati sebagai untuk nilai i'rabnya rofa. Untuk rofa. Jar. Tanda jarnya asra karena mufrad. Fil farji jar majrur. Wa Atuf. khuruju. Ma'tuf kemana? Atuf ke ilaju. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya doma karena mufrad. Selain jadi ma'tuf jadi apa? Mudhof. Khuruju dari kata apa? Tasrifnya kharaja yakhruju ukhruj la takhruj khurujan kharijun makhrujun khurija yukhraju. Berarti isim apa?
Masdar, bagus. Al-maniyi sebagai mudhof ilaih. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Wal haidu wa sebagai matof. Al haidu ma'tuf. I'rabnya rofa, tanda rofanya doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Wa an-nifasu atof dan ma'tuf. An-nifasu ma'tuf. I'rabnya rofa. tanda rofanya doma. karena isim mufrad. Wal wiladatu atof. al wiladatu Ma'tuf. i'rabnya Rofa. tanda rofanya doma. karena isim mufrad. Al wiladatu dari kata walada. ya, tasrifnya walada yalidu lid la talid wiladatan walidun mauludun wulida yuladu. Berarti isim apa? Masdar. Wiladah melahirkan. Isim masdar. Binanya bina apa? Walada. Bina misal. Yang huruf pertamanya huruf ilat. Wal mautu Atof. maktuf. Al mautu i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya doma karena isim mufrad. Mautu i'rabnya apa? I'rabnya tasrifnya mata yamutu mut la tamut mautan mayyitun mamutun mita yumatu. Sama seperti qala yaqulu qul la taqul qaulan qailun maqulun qila yuqalu. Maut, kematian. Oke. Ada ya jenis katanya Mas? Masdar. Bagus. Ada pertanyaan? Faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Ada yang mau baca? Boleh, Pak. Artinya, ya silakan Bu Eli. Artinya? Ya. Halo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul gusli isnani aniyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun fasal furudul gusli fardu mandi ya Pak. Fardu mandi. Fardu mandi isnani ada 2. Aniyatu pertama niat, wa ta'mimul badani takmimul saya lupa lagi. Meratakan air. Menyiramkan air. Meratakan badan dengan air. Iya, bagus. Faslun sebagai khobar. Coba Bu Eli aja. Bu Eli. Biar pinter, Bu. Jangan. Biar pinter. Saya suka lupa. Jangan suka dong, lupa kok disukai. Faslun, oke, bersama-sama. Faslun sebagai khobar. Furudu sebagai mubtada. Selain mubtada sebagai mudhof. Mubtada i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Furudu. Jamak taksir. Bagus. Dari kata apa furudu? Farodo. Nah, dari fardun. Isim mufradnya fardun. Fardoni, furudun. Taksir ya. Jamak taksir. Al-ghusli sebagai mudhof ilaih. Bagus. I'rabnya
Jar. Jar, tanda jarnya Jarnya kasroh. kasroh. Kenapa kasroh? Mufrad. Isim mufrad. Al-ghasli tasrifnya Ghasalan. yaghsilu ighsilna taghsil ghaslan ghasilun maghsulun ghusila yughsalu. Isnani sebagai Khobar. khabar. I'rabnya Rofa. rafa, tanda rafanya Alif dan nun. alif dan nun atau alif. Alif. Kenapa? Isim tasniyah. Isim tasniyah. An-niyatu sebagai Badal. badal. Bagus. Badal untuk Nani. isnani. I'rabnya Rofa. rafa, tanda rafanya Rofanya doma. doma karena Isim mufrad. isim mufrad. An-niyatu ini tasrifnya bagaimana? Nawa. Ah, bagus. Nawa. Nawa Yanwi. yanwi inwi Inwi. latan Latan. wi Inwi. niyatan nawi Masdar. manwiyun nuwiya yunwa. Yunwa. Ya. Ini seperti kata apa ya? Apa? Bukan. Qadha yaqdi. Qadha. Hada yahdi. Ya. Hada yahdi ihdi la tahdi. Tadi hidayat. Hidayatan hadi mahdiyun Mahdi. hudiya yuhda. Ya. Wa Nuwayun. Tof. taf ta'mimu Maktufun. maktuf kemana? Aniyatu. Aniyatu i'rabnya Rofa. rafa, tanda rafanya Rofanya doma. karena Isim isim mufrad. mufrad. Tasrifnya bagaimana? Ta'ammama. Ammama yu'ammimu ammim la tu'ammim ta'miman mu'ammimun mu'ammamun ummima yu'ammamu. Ini sama seperti allama yu'allimu allim la tu'allim. Pola fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan. Ya, jenis katanya apa? Masdar. Al-badani sebagai Mudhof ilaih. mudhof ilaih. I'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Bil ma'i Jar majrur. Al ma'i i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oh, ini panjang. Ada pertanyaan? Kalau panjang pusing dah, nggak ngerti. Kalau pendek gini masih bisa memahami. Yang pertama dipahami dulu. Kalau udah paham baru i'rab. Dianalisa. Sama bingung tasrif tadi itu. Tasrifnya harus dihafal dulu, Pak. Dari pola 1 sampai pola 10. Yang Asal pahala ya 10 gitu, Pak. Iya. Ya, Pak. Kalau tasrif Wah, bingung. malang tahu apa ilun itu. Iya, gampang, Bu. Gampang. Tinggal ngikutin itunya apa harokatnya ikutin. Kapan hafalnya ini? Aduh. Lebih gampang. Yang susah kalau udah Yang susah kalau belum bisa, Bu. Iya benar. Kalau udah ada huruf ilatnya, Ustaz. Ya iyalah, Pak. Kenapa, Bu? Iya, Pak. Kenapa, Bu, Dede? Ustaz. Yang susah kalau udah ada huruf ilatnya Iya. Makanya saya kumpulkan itu tasrif setiap pola satu contoh. Itu kalau dihafal nanti yang berilat-ilat pun insya Allah bisa. Yang nanti dia saya kirimkan filenya. Ini juga rekamannya ini juga dikirim ya Pak Ustaz? Iya, yang ini insya Allah. Jadi tasrif itu pola 1 sampai 10 itu paling utama. Nah, nanti setelah itu tasrif yang irreguler yang ada huruf ilatnya itu. Nah, itu satu aja masing-masing pola satu contohnya aja. Karena nanti kalau ada yang baru, itu tinggal ikutin. Ini pola ini berarti tinggal ngikutin aja.
Gitu. Kayak tadi kan apa? Niat. Niat itu seperti kata hada yahdi ihdi la tahdi. Nawa yanwi inwi la tanwi niyatan. Satu pola itu. Ya Pak Ustadz, Takmim itu kan satu pola dengan allama yu'allimu alim. Jadi kalau sudah hafal allama yu'allimu, takmim itu bisa. Gitu. Allama sudah mengajar, yu'allimu. Nah, kalau ini nanti amama sudah meratakan, yu'ammimu sedang meratakan. Gitu. Itu Pak Ustadz, Oh, iya, iya. kita ini Pak Ustadz belum banyak perbendaharaan akar katanya Pak Ustadz. Akar katanya. Iya, belum banyak. Belum Makanya banyak. latihan itu yang setiap hari ini buat nambah akar kata, buat nambah kosakata. Iya. Ini yang penting Safinah, ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca itu udah modal besar itu untuk menginjak ke selanjutnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Ada pertanyaan? Nah, nanti tasrifnya setoran ya, biar hafal. 10 tasrif Ustaz. Satu aja kadang Ya, lupa. kalau bisa lebih yang irreguler juga. Oh gitu. Iya. Biar Biar hafal. Karena kalau belum hafal sulit. Iya. Jadi biar hafal dari mulai fi'il madhi sampai fi'il mudhari pasif. Gitu. Jadi nanti ada kata apapun bisa mentasrif. Ghusl ditasrif. Ghusala yaghsilu ighsil la taghsil. Ghuslan ghasilun maghsulun ghusila yughsalu. Nah, takmim ditasrif. Ammama yu'ammimu ammim la tu'ammim ta'miman. Mu'ammimun mu'ammamun ummima yu'ammamu. Ya. Kalau enggak ada artinya cepat. Apalagi nih? Ilaj ditasrif. Aulaja yuliju aulij la tulij. Ilajan mulijun mulajun ulija yulaju. Wiladah ditasrif. Walada yalidu lid la talid wiladatan walidun mauludun ulida yuladu. Maut ditasrif. Mata yamutu mut la tamut mautan mayyitun mamutun mita yumatu. Sama seperti kola yaqulu kul la taqul qaulan qailun maqulun qila yuqalu. pasti sama ya Ustadz ya kalau yang sejenis ya. Iya, kalau sejenis sama. Paling bedanya di masdar doang tuh. Oh. Kalau masdar yang 3 huruf itu biasanya keluar kaidah. Tapi selain masdar sama. Berarti itu urutannya dari madi, mudore, amal. Iya, urutannya gitu aja. Yang kita ajarkan. Oh gitu. Kalau di amsilah tasrifiyah mungkin urutannya beda. Kalau di amsilah tasrifiyah terlalu panjang, jadi takutnya nanti malah berat menghafalnya. Banyak yang tidak dipakai padahal. Seperti isim makan, isim zaman itu jarang dipakai. Isim alat, kemudian ada isim domir, isim isyarah itu enggak dipakai. Masdar mim juga sama. Kalau isim maf'ul dipakai. Makanya yang 9 itu yang sering dipakai kita masukkan di situ. Jadi itu hasil pilih-pilihan saya. Sudah disortir ya Ustaz. Disortir. Diringkas dan ada tambahannya. Fi'il madhi pasif dan fi'il mudhari pasif itu kita tambahin. Nah, karena itu sering dipakai. Ketemu. Justru malah nggak dimasukin kalau di itu. Banyak sekali malah. Yang mudhari majhul malah banyak itu. Iya. Tapi kalau tasrif amsilah tasrifiyah di pondok itu malah nggak masuk. Nggak dipakai Ustaz ya? Nggak masuk dalam tasrif itu. Mungkin dianggap udah pada bisa kali.
Mau nanya nih, saya mau nanya juga bingung apa yang mau ditanya. Ya nggak usah nanya, Bu. Nggak usah nanya. Saya ngertiin. Tasrif ada 10. Nah, setiap tasrif itu pola 1 kan ada sampai 7 ya, kalau nggak salah. 7 apa? 7. Oh, 9 bentuk. 9 bentuk. Macam jenis kata. Terus? Itu tasrif 1. Terus tasrif 2 pun sama. Nah, ini saat apa ya, gimana kok saya jadi hilang ininya, penggunaannya itu kapan gitu Pak Ustadz? Tasrif 2, tasrif 3 gitu, gimana? Ya, kalau penggunaannya dilihat aja, seumpama di situ ada kata ilaj. Kalau ilaj itu ini kan ketahuan dia itu masdar dari aulaja yuliju, ilaj. Maka dia ikut pola af'ala yuf'ilu itu. Jadi dia masuknya kemana itu kita pun harus menghafalnya. Ghosala, dia masuk ghosala yaksilu atau ghosala yaksulu atau ghosala yaksalu. Nah, kita harus hafal. Oh, ghosala yaksala. Semakin kita sering mentasrif, semakin tahu. Oh, ini pola 1, ini pola 2, ini pola 3 gitu. Nah, itu Pak Ustadz, umpama ya kita nih tahu nih, sudah hafal pola 1 atau pola 2. Waktu saat menerjemahkan itu kan artinya sama ya Pak Ustadz ya? Maksudnya artinya sama gimana? Iyalah, umpama memukul. Ya kan, kalau pola 1 fiil mudorenya apa ya? Ya, teribu. Doroba ya teribu. Ya, 1000. Terus? Kalau kedua ya 1000. Artinya sudah. Gimana maksudnya, Bu? Saya belum paham pertanyaannya. Ibu Pak Ustadz, jadi saya juga bingung juga. Jadi Ibu, satu kata tidak boleh masuk banyak pola. Satu patah ya satu pola aja. Tidak boleh doroba yadribu, doroba yadrubu, doroba yadrobu. Satu aja. Kalau doroba cuma masuk pola kedua, doroba yadribu. Doroba yadribu idrib la tadrib. Ya, tidak boleh doroba yadrubu udrub la tadrub. Salah kamar itu. Kamar. Salah kamar dimasukin. Jadi setiap akar kata itu punya pola tersendiri gitu Pak. Iya, betul. Masing-masing. Nggak boleh dimasuk-masuk semua. Ketemu maksud saya Pak Ustadz. Nanti salah kamar gimana? Nanti dimarahin. Kamar perempuan cowok yang masuk. Wah, digebukin. Iya. Terjawab saya Pak Ustadz, bingung selama ini juga. Iya. Yang berwazan mungkin Ustadz wazannya sama. Mau itu bingung. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah nggak bingung kan? Satu pola satu. Ya. Satu kata satu pola. Satu kata satu pola. Iya. Cukup ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.